Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berterima kasih di hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kalau saudara dan saya kita boleh berkesempatan kembali menikmati setiap kebaikan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di sepanjang malam Tuhan sudah jaga lindungi kita dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kita semua boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat diberkati, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya. Biarlah sama-sama kita mau datang pada Tuhan, kita akan memuliakan namanya, kita akan menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan hati, kita akan naikkan satu pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya dalam kehidupan kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena kami ada hingga sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, amin. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, segalanya dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, hadir-Mu di
hidupku, semua bagiku. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, sama-sama anugerah-Mu.
Tuhan. Engkau sungguh baik Bapakku, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu, amin, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Benar Yesus, amin, terima kasih. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, dengan kasih Kristus Bapa. Paulus Karyanto berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan, kasih dan sayang Kekuatan bagiku, kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan, kasih dan sayang-Mu atas kehidupan kami. Dan itu kami rasakan sampai saat ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar berkat-Mu, sungguh besar kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, Engkau yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu yang sepakat saat ini Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Perkenankan kami semua, layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan, setiap kami, ya Tuhan, haleluya, boleh menerima sukacita yang besar dari Engkau. Sukacita dari surga mengalir atas kehidupan kami saat ini. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan
dalam ibadah persekutuan wilayah saat ini Bapa. Sehingga kedatangan kami tidak sia-sia. Kami boleh pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkenan atas persekutuan kami saat ini. Tercurahlah Tuhan berkat-Mu. Pemain musik kami serahkan dalam tangan pemimpin pujian, juga yang akan menyampaikan pesan Tuhan di bawah kuasa salib Kristus. Engkau ambil alih Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu terus melimpah bagi kami semua. Ketika kami bersepakat menyerukan nama Tuhan, sepakat untuk kami ya Tuhan, haleluya, memuliakan nama-Mu. Kami percaya tidak ada lagi kuasa yang lain mampu untuk menguasai kami. Demikian menguasai ruangan ini. Roh Kudus sepenuhnya bekerja menguasai setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami silakan duduk kembali. Bila dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kita akan sama-sama bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
keselamatannya tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan, puji dia, haleluya. Puji dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji dia, oh oh oh, karena dia yang berkuasa, amin. Puji dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji dia, puji dia, haleluya. Puji dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji dia, oh oh oh, karena dia yang perkasa. Puji dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji dia, biar yang bernafas memuji Tuhan. Biar yang bernafas memuji dia, biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji dia, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita juga rindu untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Sebab dialah Raja di atas segala raja, dialah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan dengan kasih Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk nyanyikan pujian ini, haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Itulah yang Yesus katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan kembali, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya.
kekal. Sekali lagi, dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kami silakan duduk kembali. Kita boleh tetap dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu untuk kesempatan pagi hari ini Bapa. Engkaulah pemilik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah selama kami hidup, kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Engkaulah kebenaran yang kami pegang teguh dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kaulah kebenaran dalam setiap hidup kami. Yesus, Kau kebenaran. Dengan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali untuk naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami hamba-hambamu berkumpul di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Saat kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk ditegur oleh firman Tuhan, untuk dididik oleh firman Tuhan, untuk digarap kerjakan oleh firman Tuhan, supaya kami tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Saya berterima kasih kepada pimpinan wilayah yang telah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan maksud Tuhan pada siang hari ini. Waktu persekutuan doa di Ebenezer, saya dihubungin Bapak Fani untuk menyampaikan tugas untuk renung, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Mulai saya menerima tugas itu, saya hanya bilang ya. Saya bertanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Kita semua hamba-hamba Tuhan, kita semua bertugas menyampaikan tugas yang sama. Satu hal aja yang Tuhan katakan, biar kita semua menjadi pengerja yang tidak malu. Saya terus bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Saya mulai dari mana dan harus mengatakan apa? Tuhan hanya katakan, jangan menjadi pekerja yang malu. Jangan menjadi pekerja yang malu. Saya berusaha berdoa dan mencari ayat firman Tuhan yang mana yang Tuhan kehendaki. Dan ayat yang Tuhan kehendaki adalah nasihat Paulus buat Timotius yang akan kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita akan membaca ayat ini bersama, 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Puji Tuhan. Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius di hari-hari menjelang Paulus itu menghadapi kematiannya. Dapat dikatakan satu warisan yang sangat berharga, satu pesan yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat berarti bagi Timotius yang masih sangat muda, yang belum banyak kenal pelayanan, yang masih jauh pelayanannya, yang masih jauh perjuangannya. Tetapi Paulus menasihatkan kepada Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Timotius saat itu ada menghadapi tantangan-tantangan baik budaya di Efesus, pengajaran-pengajaran sesat, dan tentunya sesuatu yang sangat sulit untuk Timotius hadapi. Tetapi inilah yang menjadi inilah yang dihadapi Timotius. Itu sebabnya Paulus menasihatkan untuk berani berterus terang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, banyak ajaran-ajaran sesat, dan ajaran yang sesat akan membentuk pribadi-pribadi yang sesat pula, akan membentuk karakter-karakter yang tidak baik. Itu sebabnya Timotius mendapatkan tugas ini, tidak usah malu memberitakan firman dengan benar, dengan perkataan yang benar. Malu juga merupakan satu kegagalan. Malu adalah akibat dosa, akibat kegagalan. Dan dengan kata lain, tidak menjadi malu adalah menjadi hamba Tuhan yang tidak gagal, menjadi hamba Tuhan yang teruji pada akhirnya.
Nasihat Paulus untuk Timotius, berani berkata-kata, berterus terang, berkata tentang firman Tuhan yang benar, dan jangan sampai menjadi gagal, menjadi hamba Tuhan yang teruji pada akhirnya. Mengapa di hari-hari akhir itu Timotius mendapatkan nasihat dari Paulus? Karena kegiatan pemberitaan Injil adalah sesuatu yang sangat sulit. Paulus memberikan yang terbaik, nasihat. Ada banyak yang diderita bagi pemberita Injil, baik secara fisik maupun mental. Begitu pula dengan kita hamba-hamba Tuhan. Ada banyak tekanan, ada banyak beban, ada banyak penderitaan yang kita hadapi. Dan nasihat Paulus untuk Timotius sama seperti nasihat firman Tuhan untuk kita hamba-hamba Tuhan. Supaya kita menghadapi penderitaan, supaya saat kita memikul beban, supaya saat kita mengalami hal-hal yang sulit, baik itu fisik maupun mental, kita mendengar nasihat itu, kita akan tetap berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan apa yang kita kerjakan di dalam pemberitaan Injil. Dan juga nasihat bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang teruji pada akhirnya. Mengapa nasihat itu penting? Sesuatu yang Tuhan dikatakan, lihat betapa Paulus itu mengasihi Timotius. Paulus memberikan nasihat. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita hamba-hamba Tuhan di wilayah satu ini. Dan Tuhan memberikan nasihat ini buat kita. Kenapa nasihat yang diberikan? Kenapa Tuhan menasehati kita? Yang pertama adalah keadaan manusia kita itu yang rapuh. Rapuh ini satu kondisi yang mudah hancur, mudah pecah. Kita sadar bahwa jiwa kita itu sangat lemah. Kita gampang menjadi sedih, bahkan mengasihi diri sendiri. Orang bisa melanggar sesuatu. Firman Tuhan juga mengatakan ada yang lebih baik yang seharusnya aku kerjakan, tetapi justru yang tidak berkenan itu yang aku lakukan. Inilah keadaan manusia. Manusia kita itu rapuh. Manusia kita itu gampang jatuh, gampang hancur. Dan sebagai hamba Tuhan, saat kita jatuh dalam hal ini, saat kita mengasihi diri sendiri di dalam pelayanan, saat seharusnya kita tampil ke depan, ada di depan, maju, pemimpin jemaat, tetapi kita di dalam kondisi mengasihi diri sendiri, merasa jiwa yang tersakiti, merasa jiwa yang paling menderita, paling susah. Saat diri ini berbicara, terlalu kuat keadaan kita. Ini sesuatu yang sangat bahaya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, menasehatkan, hati-hati, jangan sampai kita menjadi pekerja yang malu pada akhirnya. Menjadi pekerja yang tidak malu adalah tujuan akhir kita hamba-hamba Tuhan wilayah 1, amin. Kita menjadi pekerja yang tidak akan pernah malu di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini sampai Yesus datang, kita tidak akan pernah malu. Yesus akan menolong kita semua. Kita lihat contohnya Simson. Simson adalah seorang yang dipilih oleh Allah dari kandungan ibunya. Allah sudah berfirman, Simson akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi nasir Allah. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada Simson, dan kita semua tahu tanda itu adalah rambut yang tidak boleh dipotong. Tetapi kita lihat manusia Simson ini tetap rapuh. Banyak pengalaman-pengalaman hebat yang Simson lihat, rasakan, alami, sampai dikatakan orang-orang menjadi takut lihat Simson. Seorang pribadi yang ditakuti karena kekuatannya, kehebatannya. Tidak ada yang lain yang seperti Simson, luar biasa. Tetapi kita lihat, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya Simson, sedahsyat-dahsyatnya, ditakuti banyak orang, dia tetap pribadi yang rapuh. Dan kita lihat kerapuhan itu di mana? Saat ada keinginan diri yang kuat.
dari mata yang melihat cewek-cewek, dari mata yang kelihatan di depan matanya, kemudian mengusik pikirannya, mengganggu jiwanya. Kita lihat pribadi Simson, kuat badannya, kekar badannya, tampak luarnya luar biasa, tetapi di dalamnya rapuh. Dan kita lihat bagaimana dia merengek ke orang tuanya untuk melamarkan sesuatu yang tidak tepat sebagai seorang nasir yang dipilih Allah. Tetapi inilah jalan yang ditempuh oleh Simson. Bahkan kalau kita lihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Simson, terbukti dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Terbukti dia tidak bisa menguasai keinginannya. Dia lupa untuk taat kepada Tuhan. Dia lupa untuk pegang perjanjiannya dengan Tuhan. Kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, kita terikat perjanjian. Terikat saat kita dipanggil oleh Tuhan. Terikat saat kita berkata ya untuk hamba Tuhan, ya untuk panggilan itu. Kita berjanji kepada Tuhan untuk ada di pelayanan. Dan kita lihat betapa rapuhnya Simson. Kita lihat Simson yang kuat itu berani bermain di zona bahaya. Saat dia ada di pangkuan wanita, kita lihat kondisi Simson yang sudah kendor hubungannya dengan Tuhan. Ketidaktaatan Simson itu membawa kondisi yang semakin tidak baik. Dia jauh dari Tuhan, hubungannya kendor. Dia tidak bisa menguasai dirinya lagi, sehingga jalan yang menjurus kepada bahaya itu dia tidak lagi lihat itu, tidak lagi waspada. Dan saat di pangkuan wanita itu kita lihat bagaimana di dalam Hakim-Hakim 16 kita tidak membaca, tetapi kita lihat dari berkali-kali dia mengatakan rahasia tentang kekuatannya. Ditanya di mana rahasia kekuatannya. Kalau dia waspada, dia akan menghindar dari wanita itu. Kalau Simson itu kuat, dia akan lari dari wanita itu. Tetapi kita lihat di sini, Simson membawa dirinya itu di zona bahaya. Zona yang dekat dengan kehancuran. Zona yang dekat Tuhan itu bisa menolak dia. Di dalam ayat yang ke-7 dari Hakim-Hakim 16, Simson berkata rahasianya itu ditali, diikat dengan tali 7 busur. Kemudian ternyata itu tidak. Mau dibilang guyonan, enggak mungkin. Mau dibilang cuma kecil-kecil, enggak apa-apa. Yang penting aku kuat. Kita lihat. Banyak kali kita ada dalam hal-hal seperti ini, melupakan bahwa Tuhan itu sudah mengaruniakan sesuatu yang sangat besar, yang seharusnya kita pertahankan, yang seharusnya kita menjauh dari zona-zona bahaya. Tetapi kita lihat Simson bermain di zona-zona bahaya. Yang penting bukan rambutku yang aku katakan. Maju lagi berhari-hari. Masih berkata tentang jika aku diikat dengan tali baru. Iblis itu musuh Allah. Selamanya iblis itu musuh Allah. Dan kalau dia melawan Allah tidak mungkin tidak bisa. Pasti dia akan menghancurkan orang-orang pilihannya Allah. Itu usahanya iblis. Iblis berusaha merusak orang-orang pilihan Allah, berusaha merusak jemaat-jemaat Tuhan. Itu sebabnya tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, memelihara jemaat kita dengan perkataan-perkataan yang benar. Simson sudah ada di zona yang bahaya, semakin dekat dengan kehancuran. Dia tidak lari menjauh, tetapi justru semakin dekat. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat 13, jika engkau menenun ketujuh rambut jalinku dengan lungsin. Mulai berkata tentang rambut, tadi tali, sekarang yang ketiga mulai mengatakan rambut. Masih ternyata Simson bisa lolos. Kemurahan demi kemurahan diabaikan oleh Simson. Dan sekarang kita lihat, kalau tidak lari dari zona bahaya,
kita lihat akhirnya dikatakan ayat yang ke-16. Ketika wanita itu merengek-rengek, berhari-hari terus merengek-rengek. Seharusnya ada kesempatan berpikir, ada kesempatan untuk pergi, tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Simson? Karena hubungan yang sudah jauh dengan Allah. Simson yang sudah tidak dekat Allah lagi. Hati nuraninya sudah tidak bisa mengatakan, melihat kebenaran, matanya udah buta. Sudah dilingkupi dengan kegelapan. Yang ada adalah keinginan diri sendiri, yang ada adalah daging, yang ada adalah hal yang nyaman menurut dagingnya, menurut pikirannya. Ayat yang ke-17 dikatakan, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sudah tamat ini. Dan apa kita semua tahu? Akhirnya Simson menjadi nasir Allah, orang yang dipakai Tuhan, dan ditolak. Malu, menjadi seorang yang malu. Malu di hadapan Tuhan, dan malu di hadapan musuh-musuh. Orang yang dulu takut kepada Simson, sekarang tertawa-tawa dengan jatuhnya seorang yang kuat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita di gereja dipandang, kita di jemaat dihormati, kita di tempat pelayanan kita, RT, kota, dihormati, dikenal. Mungkin nama kita sudah banyak dikenal, kita mau jaga hati kita, amin. Jaga, jangan sampai kita menjadi pekerja yang malu, pekerjanya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang akhirnya malu. Jangan sampai. Tuhan tidak pernah menghendaki ini. Itu sebabnya Tuhan menasihatkan kepada kita. Mari kita yang sudah dipilih Tuhan terus menjadi pekerja Tuhan yang tidak akan pernah malu. Profesi kita sama dengan pekerjaan yang ada di dalam dunia, banyak tantangan, banyak hal-hal yang harus dihadapi, banyak hal-hal yang harus kita pikul. Masalah pribadi dalam rumah tangga, kita semua ada masalah. Masalah dalam jemaat kadang menjadi beban buat kita. Tetapi kita mau, apapun yang kita pikul, apapun yang kita hadapi, kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan supaya kita tidak menempuh jalan-jalan yang salah. Simson yang sudah gagal menjadi tanda bahaya buat kita. Kita tidak mau seperti Simson. Sekarang kita lihat kenapa Tuhan memberi nasihat. Yang pertama keadaan yang rapuh. Yang kedua adalah karena kita sedang berjuang. Kita sedang ada dalam bendang Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Usahakanlah satu kata perintah. Bekerjalah, capailah itu, jadilah hamba Tuhan yang tidak malu. Ini yang harus kita kerja. Ada usaha yang keras. Dan Tuhan memberikan nasihat itu melalui ilustrasi sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang dipilih, kita lihat ada komandan di atas kita. Komandan itulah yang lebih berwenang. Komandan itulah yang akan mengatur kita. Komandan itulah yang akan memberikan kita pelatihan-pelatihan. Komandan itulah yang akan memberi kita instruksi-instruksi. Komandan itulah yang sangat berarti bagi kita. Dan siapa komandan kita? Tuhan. Kita hanya prajurit-prajuritnya Tuhan. Di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam tugas-tugas kita, bukan kemauan kita sendiri. Dan seorang prajurit itu yang pertama dilengkapi dengan senjata. Di dalam Efesus kita lihat ada banyak perlengkapan senjata. Buat siapa? Buat kita prajurit-prajuritnya Tuhan. Senjata-senjata itu kita pakai untuk melawan musuh dan untuk melindungi diri kita. Supaya kita tidak gugur di dalam pelayanan. Supaya kita tidak binasa dalam pelayanan. Supaya kita bukan prajurit yang menyerah kalah dengan keadaan.
Supaya kita bukan menjadi prajurit yang dikalahkan oleh musuh. Supaya kita bukan prajurit yang dipermalukan. Tuhan beri perlengkapan senjata. Ada musuh-musuh yang harus kita lawan. Tuhan kasih senjata-senjata itu. Ada cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Ada banyak menjadi tantangan-tantangan yang menjadi jerat bagi kita sebagai prajurit Kristus. Tetapi Tuhan kasih senjata-senjata untuk kita bertahan. Bukan mundur, minimal adalah bertahan, melawan, menghancurkan, dan bertahan. Tuhan akan menguatkan kita. Kemudian adalah atlet. Seorang atlet adalah seorang yang butuh pelatih. Tidak ada atlet itu jadi dengan dadaan. Ada lomba lari 500 meter, kemudian kita seenaknya, aku ikut, nah pasti kita akan kalah. Tidak pernah latihan, tidak punya pelatih, tidak punya apa, kita mungkin akan kalah dengan cara pernafasan, dengan teknik-teknik. Jadi kita lihat, seorang atlet adalah seorang yang punya pelatih. Sebagai hamba Tuhan, kalau dikatakan kita atlet, siapa pelatihnya kita? Pelatihnya adalah Roh Kudus. Dia yang akan berbicara banyak kepada kita. Dan atlet itu kalau ada pertandingan, mungkin hanya bertanding setengah jam, 1 jam, selama-lamanya mungkin hanya beberapa jam. Tetapi latihannya itu memerlukan waktu yang banyak. Hari ini latihan 5 jam mungkin, hari besok latihan lagi, hari besok latihan lagi, hari besok latihan lagi. Sepanjang kita ada kesempatan latihan terus untuk sebuah perjuangan bertanding yang hanya sebentar. Perbanyak waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ada di hadirat Tuhan, bertanya-tanya dengan Tuhan, erat hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu pergumulan, pertandingan kita itu bukan pertandingan yang gampang. Beban yang kita bawa adalah beban yang semakin hari itu semakin rumit, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin banyak persoalan. Mungkin dari rumah sudah ada anak-anak dengan persoalannya, anak-anak dengan sekolahnya, anak-anak dengan temannya, pembulian-pembulian, banyak sekali yang dipikul oleh seorang hamba Tuhan. Belum jemaat, belum diri sendiri. Itu sebabnya adakan waktu berlatih dalam doa kita. Bersama dengan pelatih kita adalah pelatih yang setia, pelatih yang tahu teknik-tekniknya, pelatih yang akan membawa kita itu terampil, maju dalam pertandingan, membawa kita kepada kemenangan. Dan saat kita bertanding, kita tidak akan bersama dengan pelatih itu. Kita harus dengan keadaan kita sendiri, berani. Ada hal-hal yang harus kita hadapi seorang diri. Tetapi kita lihat, di dalam keadaan kita seorang diri menghadapi semua itu, kita sudah sebagai seorang yang terlatih. Kita seorang yang kuat. Kemudian ilustrasi yang ketiga adalah seperti petani. Seorang petani yang kita lihat hanya bekerja, menabur, melakukan menggemburkan tanah, menanam. Dan kita lihat, petani itu sangat bergantung kepada cuaca, bergantung kepada panas, bergantung kepada air, pengairan, dan bergantung kepada Tuhan yang menumbuhkan. Pelayanan-pelayanan kita sudah lakukan dengan perjuangan-perjuangan yang berat, yang sangat perlu kesungguhan hati, perlu dedikasi yang tinggi, perlu ketekunan, perlu doa yang banyak. Tetapi kita lihat, kita berharap penuh kepada Tuhan, bukan usaha kita untuk menumbuhkan, tetapi Tuhan akan memberikan hasil di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Nasihat yang berikutnya dikatakan, sebagai hamba Tuhan yang tidak malu untuk memperkatakan yang benar. Pekerjaan seorang pembawa berita firman Tuhan, seorang yang menyampaikan Injil, Tuhan mengatakan, jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang akan malu karena mengatakan perkataan yang tidak benar. Pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang tepat, menyampaikan dengan tepat. Supaya kita tidak dipermalukan, supaya mendapat persetujuan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan,
Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius karena ada pekerja-pekerja yang curang. Pekerja-pekerja yang tidak baik. Ada pekerja di dalam 2 Korintus. Kemudian ada pekerja-pekerja yang jahat. Itu ditulis di Filipi. Nah, kita diminta bukan seperti pekerja yang curang, bukan seperti pekerja yang jahat, tetapi sebagai pekerja yang sudah tahu aturan-aturannya. Pekerja yang ditata oleh Tuhan. Pekerja yang akan menyampaikan firman, menyampaikan kabar, di mana kabar ini sampai kepada jemaat dan membentuk karakter-karakter, membentuk kerohanian jemaat itu menjadi jemaat-jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah tugas kita. Timotius, Paulus adalah seorang yang ahli membuat tenda. Dan memperkatakan perkataan dengan benar itu, memperkatakan perkataan dengan tepat. Tenda itu terdiri dari banyak kain, berlapis-lapis. Kemudian kain itu akan dipotong. Potongan dengan potongan ini harus nyambung tepat. Kalau kita melakukan salah pemotongan, maka saat dijadikan satu, tenda itu akan menjadi nyambung tapi tidak rata, tidak baik, tidak tepat. Mungkin akan menjadi rusak, tidak bisa dipakai. Ini yang menjadi tugas bagi kita. Berapapun jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, pemberitaan firman yang tepat, pemberitaan firman yang tidak berat sebelah, pemberitaan firman yang bukan karena mencari keuntungan, kemudian kita melakukan menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak jujur untuk menyenangkan seseorang, mungkin menyenangkan diri sendiri, akan menghasilkan hasil yang tidak baik, akan menghasilkan kerohanian jemaat yang tidak baik. Ini yang menjadi membuat Tuhan itu tidak suka, sedih. Saat hamba Tuhan melakukan hal demikian, jangan sampai pada akhirnya Tuhan itu tidak suka dengan pelayanan-pelayanan kita. Saul adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia seorang yang dipilih, diurapi menjadi raja pertama ketika bangsa Israel minta seorang raja. Bukan berarti Tuhan salah memilih Saul, tidak. Tuhan pilih Saul. Tuhan urapi. Dan Saul menjadi raja, dia banyak yang dikerjakan. Banyak yang dilakukan oleh Saul. Tetapi sangat disayangkan. Bertahun-tahun Saul menjadi raja. Bertahun-tahun Saul berperang, banyak peperangan, banyak yang dikerjakan sebagai seorang pemimpin. Tetapi ada saat-saat yang membuat Tuhan berduka. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-11, 1 Samuel 15 ayat yang ke-11, kita lihat 1 Samuel 15 ayat yang ke-11 dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kita lihat bagaimana Tuhan menjadi berduka, Tuhan menjadi sedih, Tuhan menjadi susah, dan yang paling menyakitkan adalah perkataan Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Tuhan menyesal menolak Saul. Saul yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hanya karena ketidaktaatan. Saat Saul melawan orang-orang, saat Tuhan berkata kepada Saul, tumpas habis orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek adalah orang-orang yang menghalang-halangi saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Amalek berbicara tentang daging. Daging ini selamanya akan menjadi penghalang. Kita lihat saat orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, orang-orang yang akan diselamatkan dihalang-halangi dengan hal-hal daging, hal-hal yang
berbau daging apapun itu. Ini yang dilakukan oleh Amalek, oleh Agag. Tetapi kita lihat Saul yang diperintahkan Tuhan untuk menumpas habis Amalek. Tetapi Saul hanya menumpas rakyat. Rajanya ditangkap hidup-hidup. Yang kecil-kecil tidak apa-apa, dibebaskan. Yang kecil-kecil tidak dilakukan. Tetapi Raja Agag disimpan, dipegang hidup-hidup. Masih ada lagi ternak-ternak yang tidak baik ditumpas. Seperti yang Tuhan katakan, semua sampai ternak-ternaknya ditumpas. Tetapi Saul menyisakan ternak yang baik. Berapa tahun Saul menjadi raja? 40 tahun. 40 tahun perjalanan sebagai seorang raja. Mimpin bangsa Israel. Mengalahkan musuh. Tapi ternyata pengalaman yang panjang, pengalaman yang lama bukan menjadi alasan seorang itu bisa menjadi tangguh. Tidak mungkin jatuh. Saul sudah lama ternyata bisa menjadi jatuh. Dan saat ditolak kita lihat apa? Saul ditolak Tuhan ketika sedang dalam kedudukan sebagai raja. Saat pakai mahkota, saat pakai pakaian kebesaran, saat dia berkata, aku punya istana, saat orang bisa sujud-sujud menyembah, saat orang bawa upeti, saat orang menghormati, tetapi di posisi itulah dikatakan Tuhan menolak. Hanya karena tidak taat. Ketidaktaatan kepada Tuhan adalah sesuatu yang mengerikan. Apalagi berbicara tentang menumpas dosa. Memang berat tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jemaat yang kita layani itu bervariasi. Kita harus menyampaikan kebenaran. Seperti memotong tadi, kita melakukan yang tepat. Kalau kita salah motong, kita akan hasilkan karakter jemaat ini seperti apa? Bebas. Seperti memegang itu tadi, ternak-ternak yang baik-baik. Itu rakyat yang minta. Rakyat minta ternak yang baik disimpan. Tuhan berkata tumpas habis. Tetapi kita lihat, suara yang didengar oleh Saul adalah suara rakyat. Demi rakyatnya, demi menyenangkan orang, demi menyenangkan seseorang, demi menyenangkan sebagian, demi saya aman, takut. Saya kalau melakukan semua, saya bisa ditumpas ini. Saya bisa digeruduki ini. Nanti mereka lari semua. Kita perlu bersehati dalam hal ini. Kita punya kesepakatan. Gembala itu paling tahu tentang domba-dombanya, kan? Saat domba sakit diobati oleh gembalanya. Saat domba mengalami sesuatu yang seperti firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu disampaikan untuk menegur, mendidik, mengajar. Kadang seperti cemeti yang harus disampaikan ke anak. Gembala yang paling tahu. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana domba-domba itu. Domba enggak, di sini aku sakit kena cemeti. Di sini aku sakit kena cambuk. Di sini aku sakit. Banyak obat-obat pahit yang harus aku alami. Mencari perlindungan. Saat ada domba-domba seperti ini, tugas kita. Kita tidak membela yang salah dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang membuat orang itu seperti, nah kan yang benar itu seperti ini.
Yang benar tuh seperti ini. Bahayanya itu buat kita. Saat kita tidak melakukan perkataan yang benar, menyampaikan dengan benar, bahaya. Karena nanti akan menghasilkan potongan-potongan yang tidak baik. Dan kita lihat tragis sekali saat Saul ditolak ketika ada di dudukan yang paling tinggi. 40 tahun jadi raja, tapi harus jatuh. Saul sebetulnya sangat berkesempatan. Kalau kita lihat siapakah Saul sebetulnya di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Kita lihat, bukankah aku orang Benyamin dari suku terkecil di Israel, dan bukankah kaumku adalah yang terkecil dari segala kaum suku Benyamin? Oh, rendah hati sekali. Awalnya, mulanya Saul dipilih bukan dari keturunan raja, tidak ada silsilah kerajaan, tidak ada silsilah raja, tapi Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Perjalanan yang panjang 40 tahun menjadi raja. Harus jatuh, ditolak Tuhan hanya karena tidak taat mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan menyenangkan manusia. Jatuh. Sebetulnya kesempatan yang sangat baik bagi Saul. Dia raja pertama, kalau dia taat terus, dia akan menjadi contoh, teladan, tolok ukur bagi raja-raja berikutnya. Tetapi sayang, raja pertama yang ditolak oleh Tuhan, Saul, gagal menjadi pekerja yang malu. Dan kita lihat dari keturunan Saul tidak ada satupun yang jadi raja. Di sini ada anak-anak hamba Tuhan, perhatikan baik-baik, mungkin satu saat Tuhan akan panggil engkau menjadi hamba Tuhan. Awasi hidupmu, jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik. Memang Tuhan bisa panggil seorang dari latar belakang apapun, tapi kalau sudah kita lihat ada tanda-tanda Tuhan mau pakai, biar kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul bila menjadi perhatian buat kita, supaya kita yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, kita yang ada di depan di jemaat, kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun kepada Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, itu hanya anugerah Tuhan, benar? Kita semua terima anugerah itu, bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, bukan karena keterampilan kita, bukan karena orang tua kita hamba Tuhan, kita jadi hamba Tuhan, tidak. Tetapi anugerah Tuhan, Tuhan panggil kita. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang sangat besar. Tuhan suruh kita menjadi teladan bagi jemaat, menjadi contoh, menjadi penyampai perkataan yang menjadi obat bagi jemaat, yang mempersiapkan pribadi-pribadi berkarakter baik. Mari kita mau terus pelihara panggilan Tuhan yang istimewa buat kita. Kita mau terus setia kepada Tuhan. Kita mau ingat kepada pendahulu-pendahulu kita, mereka yang sudah setia sampai akhir. Mereka yang sudah setia menghadapi penderitaan-penderitaan. Mereka yang sudah bertekun
menghadapi persoalan-persoalan jemaat. Sebagaimana mereka belajar dari Roh Kudus, sebagaimana Tuhan mengajar mereka, Tuhan mengajar kita juga. Tuhan mendidik kita juga. Tuhan mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Banyak pekerjaan dalam dunia ini yang bisa mendapatkan gaji yang besar. Gaji kita bukan uang. Melayani Tuhan bukan uang yang kita perlukan. Bukan uang yang menjadi tujuan kita, tetapi jiwa-jiwa. Karena Tuhan mencari jiwa-jiwa ini. Tuhan mencari jiwa-jiwa dalam pelayanan kita. Satu saat mereka akan tinggalkan dunia. Apakah mereka menjadi jiwa-jiwa yang menyenangkan Tuhan? Itu adalah tugas kita. Tugas kita menyampaikan perkataan. Tugas kita seperti memotong kain-kain tenda itu. Tuhan memberikan hikmat, memberikan urapan, memberikan penyertaannya buat kita semua. Satu ayat terakhir kita akan membaca bersama dalam 2 Petrus yang pertama ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Kita tidak akan pernah tersandung, kita tidak akan pernah gagal. Kita akan menjadi pekerja yang tidak malu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, tetap semangat melayani Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita pakai kesempatan ibadah wilayah ini menjadi evaluasi buat kita. Tuhan, pastilah di dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan tentang pelayanan, tentang hamba Tuhan, tentang tugas, kita kesempatan introspeksi. Saat kita berjemaat kita ada di depan, tetapi saat kita bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, kita ini satu, sama-sama pelayanan. Mari kita evaluasi, kita mau tundukkan diri kita kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Berapa lama kita sudah dipanggil Tuhan, satu dengan yang lain berbeda. Jujur saya sangat salut, kagum dengan hamba-hamba Tuhan senior. Dimanapun Tuhan tetapkan, tetapi sampai saat ini masih tetap setia kepada Tuhan. Saya senang dan saya bersyukur. Saya katakan, Tuhan, aku mau seperti dia. Kita pagi hari ini sama-sama membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, membutuhkan pertolongannya. Tugas kita berat, tetapi Tuhan yang berfirman, Tuhan memberikan kita kesanggupan. Tuhan yang memberikan kita tantangan. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi pekerja yang gagal. Tuhan menyediakan kita pelatih. Tuhan menyediakan diri sebagai komandan yang mau menata kita, supaya kita tidak malu, kita tidak gagal. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan. Haleluya. Ya Allah, oh, rishiki alamas. Tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu.
ajak untuk kita semua berdiri. Haleluya, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati. Tubuh jiwa rohku sering. Oh haleluya.
kasih, terima kasih. Nalawara lasaka, inalawatana wato. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan sudah ingatkan kami. Tuhan evaluasi kehidupan kami. Tuhan tegur kami. Dan Tuhan teguhkan kami. Terima kasih. Untuk kami tidak menjadi malu. Untuk kami tidak menjadi kecewa. Kami tidak menjadi lemah dalam benak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami semakin dikuatkan. Jangan kami keluar dari jalan-jalan. Kami menikmati kekuatan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadilah rencanamu dalam kehidupan kami. Jadi hamba-hamba yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami. Kami kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, pengurapan-Mu, terus urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran dan isi hati Tuhan untuk kami. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, kami ambil waktu lebih lagi untuk berhubungan dengan Tuhan. Mengoreksi kehidupan kami. Kami mau katakan, hidup kami milik Tuhan. Dan kami mau terus melayani Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan. Adapun seluruh hidupku adalah milik-Mu. Mati
setiap hembusan nafasku selalu memujimu. Hidup bagiku adalah Kristus, adapun seluruh hidupku adalah milik-Mu. Adapun seluruh hidupku adalah milik. Mati pun keuntungan, mati pun keuntungan bagiku. Di setiap hembusan nafas, di setiap hembusan selalu memuji. Hidup bagiku adalah Kristus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar menjadi sebuah pengakuan dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu Bapa. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Bapa. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Siang hari ini kita akan sama-sama satukan dalam doa. Kita boleh berdoa untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Doakan juga untuk bangsa dan negara kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan semuanya. Dan dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Daniel Budi Prasetyo yang akan pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini
buat kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana harapan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bagi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap kami hamba-hamba-Mu di wilayah satu ini tidak menjadi malu dan dipermalukan oleh dunia ini. Untuk itu mari Roh Kudus, Engkau yang terus membimbing kami. Berikan kami hati yang peka dengan peringatanmu, teguranmu, didikanmu atas kami. Supaya hidup kami betul-betul selaras Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau mendapati hidup kami sampai akhir hidup kami tetap setia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa pekerjaan-Mu di wilayah satu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami. Sehebat apapun kami tetap manusia yang lemah. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kami, hamba-hamba-Mu di wilayah satu ini, Engkau percayakan tugas pelayanan yang ada Tuhan. Kami rindu Roh-Mu terus membimbing kami. Terlebih kepercayaan yang Kau berikan dalam kami membawa jiwa-jiwa. Supaya setiap pribadi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hamba-hamba-Mu, pada akhirnya mereka tidak ditolak oleh Tuhan. Mereka tidak dipermalukan. Mereka boleh bersama-sama menikmati kemuliaan bersama dengan Engkau. Sekalipun tugas ini tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus, Engkau akan terus memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami beban pergumulan dalam hidup mereka di tengah-tengah pelayanan yang ada Tuhan. Engkau yang lebih memahami kebutuhan mereka. Hari-hari ini yang kesehatan mereka terganggu, kami percaya oleh bilur Yesus mampu menyembuhkan, memulihkan, sehingga dengan tubuh yang sehat, rekan-rekan kami tidak terhambat, tidak terhalang aktivitas mereka dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang hari-hari ini, mereka juga Tuhan membangun pastori, gereja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan. Sehingga seluruh kebutuhan mereka terpenuhi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tercinta ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Khususnya buat pimpinan-pimpinan yang sudah Tuhan percayakan memimpin negeri kami ini, baik dari tingkat pusat, daerah, wilayah, tingkat desa, di mana kami berada. Biarlah roh takut akan Engkau, hikmat-Mu menyertai mereka, supaya mereka tidak hanya mementingkan pribadi ataupun golongan. Biarlah mereka mengedepankan seluruh kepentingan negeri kami ini, bangsa kami, terlebih kami umat ketebusan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap mendapatkan satu kebebasan, keluasan di dalam kami beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Karena di tempat-tempat lain masih ada intimidasi, tekanan bagi hamba-hamba-Mu, umat-Mu, untuk beribadah dengan bebas di hadapan Tuhan. Setiap pribadi yang menghalangi pekerjaan-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ubah hati mereka Tuhan. Terlebih kami rindu mereka boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi seruan kami, doa kami, pengharapan kami kepada Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan-Mu di wilayah satu ini, untuk rekan-rekan kami di wilayah satu ini, dan untuk bangsa kami.
Engkau yang sudah memberi telinga mendengar, bahkan menjawab apa yang menjadi doa kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan akhiri persekutuan kita siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, dan dengan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Aji Sukrisno akan tutup dalam doa sekaligus doa berkat. Haleluya. Mari sama-sama saya jemput kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji Haleluya. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang diberkati. Kami boleh sharing, boleh bertemu dengan sesama hamba Tuhan, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, saling memotivasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang menuju rumah masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai, memberkati keluarga hamba Tuhan di tempat ini yang telah menyediakan berkat, baik berkat jasmani. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka. Kiranya tempat ini diberkati oleh Tuhan dengan hadirnya jiwa-jiwa, agar supaya tempat ini penuh dengan semarak kerajaan surga. Panji Kristus dikibarkan di tempat ini, memakai kedua hamba-Mu suami istri beserta anak-anak Tuhan. Pelayanan semakin diberkati, kesehatan, kekuatan senantiasa dianugerahkan. Terima kasih buat berkat makanan dan minuman. Kuduskan dengan firman-Mu, bubuhkan berkat di atasnya, dan perjalanan kami pulang ke tempat masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan menyertai. Terpujilah Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan doa wilayah 1 ini di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.